Halo semuanya, selamat datang di channel Penonton Sejati dan selamat datang di alur cerita film Venom The Last Dance. Maaf banget, channel Penonton Sejati ini sudah lama tidak aktif dan sekarang aku berusaha untuk sering-sering upload alur cerita film di channel ini. Jadi jangan lupa kalian subscribe karena 99% dari kalian nonton doang, nggak pencet tombol subscribe-nya. Jadi pencet tombol subscribe-nya dan enjoy the video. Am now God of the Void. Di awal film kita diperlihatkan dewa simbiot bernama Knull. Knull ini adalah seorang dewa pencipta para simbiot dan dia terpenjara di sebuah planet yang tak berpenghuni. Yang memenjarakan si Knull ini ternyata adalah para ciptaannya, yaitu simbiot-simbiot. Buat yang nanya, "Bang, kenapa si Knull ini dipenjara?" Sebetulnya di filmnya nggak dijelasin dan gue juga nggak tahu kenapa dia dipenjara. Jadi ya udah. Mungkin dia orang jahat gitu. Gue juga nggak tahu guys. Ya pokoknya dia dipenjara sama ciptaannya sendiri, si simbiot. Find me the Codex. Cara membebaskan dewa Knull ini yaitu menggunakan kodeks yang berbentuk seperti cahaya api dan kodeks tersebut dipegang oleh simbiot bernama Venom. Si Knull ini nyuruh alien bernama Xenopatch untuk mencari Venom dan mendapatkan kodeks supaya si Knull ini bisa bebas. BTW Xenopatch ini dijuluki sebagai simbiot hunter. Dan singkat cerita, dikirimlah Xenopatch ini untuk mencari Venom. Dan si Knull ini tinggal ngopi doang dan nunggu hasil kerja dari Xenopatch yang dia suruh. Enggak guys, bercanda, dia nggak ngopi sih. Adegan berpindah ke Eddie Brock yang sedang berbicara dengan bartender dan dia sedang membahas alien berwarna ungu yang mereferensikan Thanos. Karena sebenarnya Eddie Brock ini berada di universe MCU atau 616. Dia bingung kenapa ada alien yang doyan ngoleksi batu akik, sedangkan alien di universe-nya itu doyan makan kepala. Dan gak lama kemudian Eddie Brock ditarik ke universe asalnya. Jadi buat yang nanya, kok Eddie Brock bisa nyasar ke universe MCU? Jawabannya kalian harus nonton film Spider-Man No Way Home dan Venom Let There Be Carnage. Jadi kalian nonton kedua film itu supaya tahu jawabannya kenapa Eddie Brock bisa nyasar ke universe MCU. We're home! I'm so done with the multiverse shit! Dan Eddie Brock ketika balik ke universe asalnya, dia bertemu dengan bartender yang tadi tetapi dengan rambut yang mirip Pras Teguh. Dan singkat cerita Eddie Brock dan Venom ngerusuh. Setelah ngerusuh, muncullah berita bahwa Eddie Brock dicari karena telah membunuh si detektif yang bernama Patrick Mulligan di film sebelumnya, yaitu Venom Let There Be Carnage. Dan sekarang Eddie Brock menjadi buronan yang dicari di seluruh Amerika Serikat. Bahkan beritanya sudah nyampe Meksiko ya. Eddie Brock bingung karena dia nggak bisa balik ke daerah asalnya di San Francisco karena bakalan ditangkap polisi. Jadi Eddie Brock dan Venom memutuskan untuk kabur ke New York. Dan ketika si Eddie Brock bayar minuman yang dia rusuhin tadi, ternyata dia ninggalin serpihan tainya Venom di uang yang dia bayar. Ketika di perjalanan, Eddie Brock melihat banyak anjing yang terkurung dan merasa kasihan melihat anjing-anjing yang terkurung itu. Singkat cerita, Eddie Brock didatangi oleh kartel yang punya wilayah itu dan karena Venom gak terima, akhirnya pertarungan pun terjadi dan dimenangkan oleh Venom dan Venom memakan semua kepala mereka. Ketika meninggalkan tempat itu, ternyata Venom diikuti oleh Xenopatch yang siap membunuhnya. Kalian tahu kan kalau serpihan Venom yang berada di bar tadi ternyata hidup dan berusaha menghinggap ke bartender tadi. Tetapi dicegah oleh tentara Amerika Serikat bernama Rex, atau bisa dibilang dia juga tugasnya memburu simbiot si Rex ini. Dan si bartender pun ditangkap untuk diinterogasi sama si Rex ini, teman-teman. Ternyata yang di berita itu adalah konspirasi pemerintah Amerika saja. Dan si Patrick Mulligan ternyata masih hidup, namun tubuhnya sedang diteliti oleh ilmuwan di area 51 karena dia terinfeksi oleh simbiot. Dan kebetulan di situ ada si Rex juga yang ikut meneliti si Patrick Mulligan ini. He doesn't whine like a little bitch!
Karena Eddie Brock dan Venom tidak punya duit untuk pergi ke New York, akhirnya mereka berdua nyusup ke pesawat supaya bisa dapat tumpangan gratis. Di sini gua lupa jelasin, sebenarnya jika Eddie Brock berubah menjadi Venom, maka tubuhnya akan memancarkan sinyal kodeks dan Xenopets langsung berusaha membunuh Venom. Tetapi jika Eddie Brock tidak berubah jadi Venom, maka kodeksnya tidak terdeteksi oleh Xenopets. Dan di sini Xenopets pun kegiling oleh baling-baling pesawat. Tetapi Xenopets ini memiliki kekuatan regenerasi, jadi ya dia nggak bisa mati gitu guys. Sebetulnya dia masih hidup gitu. Dan Eddie Brock pun terjun payung menggunakan simbiot Venom. Kalau kalian lihat, setelah tubuh Xenopets tergiling oleh baling-baling pesawat, dia tubuhnya nyambung-nyambung sendiri dan ya hidup lagi gitu. Dan ternyata si Xenopets ini tidak bisa mati ya guys, susah matinya gitu guys. Surprise, Horsey! Lalu Eddie Brock menemukan kuda dan mentransformasi kuda tersebut menjadi kuda Venom. Dan sumpah ini adalah kuda terkeren yang pernah gua lihat. Dan kuda tersebut digunakan untuk transportasinya menuju New York. Collect the symbiote. Dan singkat cerita, Venom dan Eddie dikejar oleh pasukannya Rex untuk ditangkap. Gak cuma sama pasukannya Rex, tetapi Eddie dan Venom dikejar juga sama Xenopets. Lalu Xenopets, Eddie, Venom, dan pasukan Rex dipertemukan. Namun yang mati tentu saja pasukannya Rex. Beruntungnya Eddie dan Venom berhasil kabur dari kejaran Xenopets dan pasukannya Rex tersebut. Ketika Eddie Brock sedang berjalan menuju New York, dia bertemu dengan kaum hippie atau bisa dibilang kaum pecinta konspirasi alien di area 51. Kaum hippie itu hanya bisa mengantarkan Eddie sampai ke Las Vegas saja, dan di Las Vegas singkat cerita Eddie dan Venom bermain judi dan bertemu dengan Mrs. Chen, pegawai Indomaret langganannya Eddie Brock. Dan di sini Venom malah diajak nari sama Mrs. Chen, tetapi cringe banget tarian dari Venom ini guys. Karena Eddie Brock berubah menjadi Venom, maka kodeksnya terdeteksi dan Xenopets langsung menyerang Venom dan Eddie Brock tersebut. Tiba-tiba pasukannya Rex datang dan memisahkan Eddie Brock dan Venom dan menangkap mereka berdua. Dan di area 51, Eddie bertemu dengan Patrick Mulligan yang berubah jadi simbiot hijau bernama Lasher. Sebenarnya harusnya si Patrick Mulligan ini berubah jadi Toxin, simbiot terkuat dibanding Venom. Tetapi entah kenapa dia malah jadi Lasher, nggak jadi Toxin. Aneh banget gitu guys. Ya terserah lah, dia mau ceritanya ngawur juga terserah guys. Ketika Eddie ditembak oleh Rex, tiba-tiba Venom yang menyusup di badan ilmuwan langsung transfer dirinya ke Eddie dan langsung menghabisi pasukan Rex itu. Karena Eddie berubah jadi Venom, maka Xenopets langsung datang karena Xenopets mendeteksi kodeks yang berada di tubuh Venom. Dan singkat cerita, pertarungan antara simbiot-simbiot melawan Xenopets tidak terelakkan. Karena mangsa sudah terlihat, akhirnya datanglah dua Xenopets lainnya untuk membunuh Venom. Namun Venom langsung memasuki ketiga tubuh Xenopets tersebut dan langsung berusaha membunuhnya. Lalu Venom mengeluarkan Eddie dari tubuhnya dan berkorban untuk membunuh para Xenopets ini. Dengan dibantu oleh Rex yang berusaha menyiram cairan asam, akhirnya Venom mati bersama Xenopets yang disiram cairan asam tersebut. Karena cairan asam aja nggak cukup untuk membunuh Xenopets, maka Rex berkorban meledakkan granat yang membuat dirinya ikut terbunuh juga. Tetapi di sini Venom berhasil melindungi Eddie dengan cara menutupnya menggunakan pintu baja, teman-teman. Dan akhirnya Eddie pun selamat, namun Venom mati bersama Xenopets itu. Dan Eddie pun berhasil sampai ke New York tanpa Venom di sisinya dan film pun tamat. Banyak orang berspekulasi di post credit scene bahwa Knull ini terbebas dari penjara karena Venom sudah mati. Tetapi masih menjadi perdebatan apakah dia beneran bebas atau tidak. Jawabannya mungkin ada di film solonya si Knull ini ya. Dan kita tunggu saja kabar dari karakter Knull ini karena sayang banget karakter sebagus ini disia-siain. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar di bawah apakah si Knull ini terbebas dari penjaranya atau tidak. Kalian komen di bawah, kasih pendapat kalian di kolom komentar guys.
Dan post credit scene kedua si bartender masih hidup ya guys di area 51 tersebut. Jadi ya udahlah, itu dia dua post credit scene. Kalau menurut gua post credit scene bartender nggak begitu penting untuk alur ceritanya guys, tapi kemungkinan penting juga karena serpihan Venom bisa jadi ada di bartender itu. Dan ketika serpihan Venom itu udah nempel ke tubuh seseorang, maka dia akan menjadi simbiot baru. Dan ya sudah, Venom sudah innalillahi, udah nggak ada lagi, dan kemungkinan akan digantikan oleh simbiot-simbiot anaknya gitu guys. Karena si Venom ini suka nyebarin simbiot gitu guys. Jadi suka apa ya? Simbiotnya suka nempel di duit, suka ketinggalan gitu serpihan-serpihannya tuh. Dan serpihannya ini bakalan jadi simbiot baru atau anaknya dari Venom ini. Oke guys, jadi itu dia alur cerita dari film Venom The Last Dance. Sorry banget gua jelasin alur cerita ini intinya saja ya, dan ada beberapa karakter yang gak gua jelasin secara mendalam. Contohnya keluarga pecinta alien, itu gak gua jelasin secara mendalam, dan dua ilmuwan cewek. Karena kedua karakter tersebut ya, jadi pecinta alien sama dua ilmuwan cewek ini hanya menambah bumbu-bumbu cerita saja. Dan kalau gua jelasin, kemungkinan kalian semua tidak memahami karena fokus alur ceritanya terbagi menjadi dua. Jadi gue jelasin si Eddie Brocknya aja sama si Rexnya aja yang lebih mendalam gitu, karena kedua karakter ini ya inti dari ceritanya. Dan tentu saja gue jelasin karakter-karakter yang penting-pentingnya aja gitu guys. Jadi karakter-karakter yang minor atau nggak penting gitu nggak gue jelasin begitu mendalam. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Untuk request film, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gua penonton sejati pamit undur diri, dan sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya. Goodbye, dadah.